Sebelum kita mendengarkan penutup dari masing-masing tim ses, kita simak dulu komentar langsung dari Mas Yanuar, silakan Mas. Ya, pertama saya komentar singkat aja. Sebetulnya ketiganya ya tidak ada hal yang berbeda sih. Sama, tidak mau naikin tarif pajak, akan lebih kepada sistem administrasi. Ya mungkin kalau di 01 karena dia mengusung yang agak berbeda dari penjelasan tadi kan sebetulnya lebih menekankan bahwa keadilan itu bahwa akan juga sebenarnya administratif. Jadi artinya semakin orang itu yang kaya akan coba didisiplinkan. Tapi kan gini, sama juga ketika misalnya Cawapres 02 ngomong kalau yang ilegal itu melanggar, cabut izinnya. Nah, sama juga kalau kita ngomong kayak gini. Kita ngomong bahwa sekarang banyak objek belum masuk ke dalam rezim yang dipantau. Karena dia memang belum masuk. Bagaimana kita juga mengatakan bahwa mereka akan kita tindak kalau mereka belum masuk gitu. Jadi isu utamanya di situ. Kemudian terkait dengan spending pembiayaan, ya memang kita harus realistis pembiayaannya. Dan kita harus lihat bahwa geopolitik tidak mudah. Bahwa ke depan ini kembar siamnya itu adalah pangan dan energi. Itulah kenapa muncul yang namanya greenflation gitu ya. Jadi artinya bahwa kalau kita misalnya pangan dipakai untuk energi, maka pangannya akan kalah. Sementara lahan tidak bertumbuh, sementara juga ada persoalan bagaimana kita melakukan pajak, masyarakat kita sebagian besar di bawah. Nah yang mungkin dari saya yang perlu disadari oleh 01, 02, 03, pemilu ini adalah voternya pembayar pajak. Jadi kalau Anda pembayar pajak yang dirubah, Anda harus lihat betul. Pajak kita yang terbesar adalah pajak orang kerja, orang kantoran. Ketimpangan yang dikatakan tadi betul, Anda bisa bayangkan gitu. Dari tambang yang besar-besar ini 12 triliun gitu. Sementara dari pajak orang kantoran ratusan triliun. Jadi artinya jangan pernah Anda menstop pekerjaan. Karena itu akan berbahaya. Kedua, juga kelas menengah ini harus pinter. Kalau yang gede dapat konsesi, kemudian dapat tax allowance, dapat tax holiday, sementara yang bawah dapat bansos, yang digencet nanti yang di tengah. Jadi saya hanya mengatakan bahwa capres-capres ini yang realistis juga dalam spendingnya. Jadi jangan sampai juga ngomong spending gede-gede, ujung-ujungnya bagi konsesi ke atas, kemudian yang tengah udah dikasih bansos, nanti yang digencet yang di tengah. Ini menurut saya panduan untuk pemilih untuk hati-hati juga, melihat dengan baik. Terima kasih. Langsung 03 Mas Pompida, singkat saja. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, adik-adik saya, milenial dan Gen Z, jika ingin mendapatkan satu kebijakan pajak yang kemudian pro terhadap rakyat, pilihlah Ganjar Mahfud. Jika kemudian juga ingin mendapatkan pekerjaan yang layak, pilihlah Ganjar Mahfud. Jika ingin merasakan Indonesia yang adil dan makmur, pilihlah Ganjar Mahfud. Dan tentunya jika ingin Indonesia bebas dari korupsi, pilihlah Ganjar Mahfud. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Mas Derajat. Mas Derajat dulu, 321. Iya, saya rasa yang dilakukan oleh Prabowo Gibran itu yang paling realistis ya. Jadi kami nggak omon-omon aja, nggak berwacana, juga tidak membual begitu, real. Ya contohnya tadi pajak harus melibatkan semua termasuk pengusaha hiburan dan sebagainya. Lah seperti yang saya katakan tadi, yang membacakan di paripurna itu PKB, Mas Fathan. Ya mestinya PKB yang nanyanya Mas Wija, nanyanya ke Caimin dong. Partainya Caimin, apa pengusaha dilibatkan? 40-70% itu adanya di undang-undang. Jadi saya rasa kita jangan memberi PHP ke masyarakat, membohongi masyarakat kira-kira dengan hal-hal yang nggak realistis ya. Kita real saja, yang dilakukan Prabowo Gibran real saja, sumber-sumber penerimaannya sudah real, sumber penerimaannya juga pembiayaannya sudah real akan dibagikan. Jadi politisi, pemimpin, mari stop berhenti membohongi rakyat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mas Wija, silakan. Terima kasih. Amin berkomitmen untuk menempatkan pajak sebagai alat untuk penerimaan negara, untuk merubah perilaku, dan yang tidak kalah penting adalah untuk memeratakan kesejahteraan. Itu komitmen Amin. Nah kemudian
Yang lain, Amin akan mendorong itu semua sehingga Indonesia adil makmur untuk semua itu bisa terwujud. Sejak awal ketika kami ditugaskan Pak Anies untuk menyusun visi misi, pesannya konkret. Yang pertama harus realistis, harus konkret, harus bisa dicapai, harus ada angka. Maka dalam visi misi kami ada 32 angka. Kenapa? Karena ingin ini dijadikan referensi bagi Amin, tapi yang lebih penting adalah referensi bagi rakyat untuk menagih janji. Oke. Jadi janji Amin itu bukan janji belaka, tapi janji yang insya Allah kita bekerja keras akan mewujudkan. Karena rakyat tahu ini adalah target-target yang harus dideliver oleh Amin kalau nanti terpilih. Baik. Terima kasih. Terima kasih Mas Wija, terima kasih Mas Derajat dan juga Mas Opida, dan terima kasih juga Mas Yanuar sudah bergabung bersama kami di Indonesia Biz Forum. Dan pemirsa, saya Gita Mahlika untuk Indonesia Biz Forum. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.